Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat agar supaya bisa dapat masuk sekolah setiap hari dan tidak ketinggalan pelajaran. Oke. Sebelumnya, Ustadz pernah menerangkan tentang materi FPB dan KPK. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu di dalam hati agar supaya pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sesuai yang Ustaz katakan tadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang FPB dan KPK. Ada yang tahu nggak sih FPB itu apa? Faktor persekutuan yang besar. Kalau KPK? Sebelum kita membahas FPB dan KPK, Ustadz akan menerangkan terlebih dahulu tentang kelipatan. Tahu nggak sih kelipatan itu apa? Kelipatan, ya, itu langsung Ustadz kasih contoh saja ya. Misalkan kita akan mencari kelipatan 2. Nah, jadi 2. Kalau mencari kelipatannya itu akan ketemu berapa? 2 ini dikali berapa hasilnya 2? 1. Hasilnya 2. Kita urut ya. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali 4 hasilnya 8. Sampai seterusnya. Ini yang dinamakan dengan kelipatan. Sampai sini paham? Kita coba lagi, kita mencari kelipatan 4. 4 dikali berapa hasilnya 4? 1. 4 kali 2 hasilnya 8. 4 kali 3 hasilnya 12. Kali 4 hasilnya 16. Dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan kelipatan. Setelah kita dapat mengetahui tentang kelipatan, kita akan mencari faktor. Nah, kalau faktor itu apa? Faktor itu bilangan yang dapat dibagi suatu bilangan sampai habis. Contohnya seperti apa? Misalkan kita mencari faktor dari 10. 10 ini kita bagi suatu bilangan sampai habis, itu bilangan berapa saja. Misalkan kita bagi 1. Habis nggak 10? Habis. Kenapa? 10 dibagi 1 hasilnya berapa? 10. Berarti sampai habis toh? Misalkan kita ada kelereng ya, 10 ya. Kita bagi menjadi 1-1. 1. Kita dapat hasil berapa berarti? 10. Benar? Kalau kita bagi 2, habis nggak? Habis. Berarti dapat 10 bagi 2 hasilnya 5. Kalau kita bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada sisanya. Ya, misalkan kita bagi 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doang masih ada sisa 1. Berarti 3 bukan faktor dari 10. Ya, kita bagi 4. Masih ada sisa, berarti bukan termasuk faktor. Kita bagi 5? Bisa. Terus kita bagi berapa lagi? 6 bisa? 7? 10? Bisa. Berarti
faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Untuk lebih gampangnya, kita cari 12. Faktor 12. Ada semacam tabel seperti ini. 1 dikali berapa hasilnya 12? 12. 2 hasilnya berapa jadi 12 dikali berapa? 6. Terus 3 bisa? Bisa. Dikali berapa? Dikali? 4. Kalau sudah istilahnya sudah dekat gini ya, berarti ini sudah habis, nggak ada lagi. Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang lebih besar dari bilangan 1, tapi hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan 2 hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri, yaitu 2, dan bilangan 1. Maka 2 ini termasuk bilangan prima. Ada lagi 3. Ada lagi. Apakah 4 bilangan prima? Tidak. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi 4 itu sendiri dan 2. 5 apakah bilangan prima? 6? Ya, 7? Terus berapa lagi? 9 apakah prima? Tidak, karena bisa dibagi 3. Terus 11 dan seterusnya. Ya, masih ada banyak lagi bilangan prima. Oke, kemudian kita akan membahas faktorisasi prima. Fokusnya di mana ya? Sampai sini paham nggih? Oke, faktorisasi prima adalah bilangan prima yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis atau tak bersisa. Misalkan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita cari faktorisasi prima dari 12 misalnya. Ini masih faktorisasi ya. 12 kita bagi dulu faktorisasi prima yang paling terkecil dulu. Berarti berapa? 2. Masih ada sisa ya. Berapa? 6. Kita tulis di sini. 6 ini kita bagi berapa? Bagi 2. Terus masih ada sisa berapa? 3. 3 kita bagi menjadi berapa hingga habis? 3. Berarti sudah habis ya? Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 2-nya ada berapa? 2. Berarti pangkat 2 dikali 3. Ini adalah faktorisasi prima. Sampai sini paham ya? Setelah itu kita dapat mencari nilai KPK dan FPB. Kita coba langsung ya KPK. Kita dapat menggunakan metode pohon faktor. Ada yang sudah tahu pohon faktor? Sambil Ustaz terangkan lagi ya. Kita mencoba mencari KPK dari 32
dan 48. Untuk pohon faktor bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Masih ingat bilangan prima yang paling terkecil adalah 2. Kita cari yang 32 dulu ya. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. masih bisa kita bagi 2. Bagi 2 adalah 8. masih bisa dibagi. Bagi berapa? 2. Hasilnya adalah masih bisa dibagi. Masih bisa dibagi. Dibagi berapa? Hasilnya ini dibagi berapa? Hasilnya dibagi berapa? Hasilnya dibagi berapa? Hasilnya dibagi berapa? Hasilnya dibagi berapa? Hasilnya. Setelah ini masih belum selesai ya. Kita akan mencari KPK-nya tadi ya. 32 ketemunya adalah ini nggak perlu dihitung ya. Cukup sampai di sini saja. 32 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Itu 2 dikali 5 itu 2 dikali 5. Benar ya? Terus yang 48 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 32 sama dengan 2 pangkat 5. Kalau 48 2 pangkat 4 kali 3. Dari sini masih belum selesai. Kita ambil nilai pangkat yang besar. Kemudian kita kalikan sisanya bilangan prima yang lain ya. Jadi nanti ketemunya adalah KPK dari 32 dan 48 adalah 2 pangkat 5 dikali 3 sama dengan berapa berarti? Ini tadi 2 pangkat 5 adalah 32. 32 ini kita kalikan 3 hasilnya berapa berarti? 90. Nah, ini adalah KPK dari 32 dan 48. Kemudian kita cari FPB-nya. Untuk FPB ini kita tulis yang ini, kita cari yang ini FPB. FPB ini kita hitung. FPB dari 32 dan 48 adalah 2 pangkat 4. Hasilnya berapa? 2 kali 2 peng 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini adalah FPB dari 32 dan 48. Sampai sini paham? Oke. Berhubung waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah Ustadz akan bawakan kalian media belajar agar lebih paham. Sampai sini paham nggih? Sebelum diakhiri, mari kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa akhiri.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.